Apakah ini kutuk atau laknat Allah? Tergantung bagi manusianya. Bisa jadi ini ada bagian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi kita yang beriman, yang taat beribadah, itu termasuk adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bayangkan pernikahan Ananda Oscar dengan Suci, kami bisa membayangkan betapa ramainya orang akan ikut pesta ke rumahmu. Betapa banyaknya pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi negeri, petinggi-petinggi kota dan petinggi daerah yang akan datang berkunjung menyaksikan pesta perkawinan kamu. Tetapi melalui COVID-19 diuji iman, diuji keikhlasan, terjadilah pernikahan hanya sangat-sangat sederhana, yang penting sah dan halalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yakin dan percaya pernikahan kedua anak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang indah, nyaman dan sejuk ini. Mudah-mudahan keluarga ini ke depan memiliki ketenangan, ketentraman, keamanan dan kenyamanan yang sejuk. Amin ya rabbal alamin. Apabila nikmat ini kita syukuri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, muncullah, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan hanya kalimat syukur yang kita kumandangkan setiap saat. Mensyukuri nikmat Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul, dan ikuti perintah pemimpin kamu. Pertama, ikuti perintah Allah. Yang namanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan dapat dimiliki apabila hamba Allah itu taat dan patuh kepada Allah. Di dalam ketaatan dan kesolehan mereka selalu mengutamakan rukuk, sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakninya salat 5 waktu sehari dan semalam. Salat menentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah, bukan kedudukan, pangkat dan jabatan, bukan hanya kegantengan dan kegagahan dan keperkasaan, bukan hanya kecantikan yang ada pada diri kedua mempelai ini, tidak. Yang menentukan keamanan dan kenyamanan rumah tangga adalah ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda Oscar, Ananda Suci, titip pesan kami. Ingin kamu bergaul dengan dua suami istri ini sampai batasnya di ujung sakratul maut, tidak akan dapat Anda miliki ketenangan dan ketentraman apabila salah satu dari dua mempelai ini tidak melakukan salat. Kalau barangkali istri tidak salat, suami salat, atau suami tidak salat, istri salat, atau kedua-duanya tidak salat, rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang disebut namanya rumah tangga yang selalu berantakan. Mereka tidak akan aman dan nyaman. Kecantikan, kekayaan tidak akan bisa membawa kebahagiaan mereka dalam rumah tangga, kecuali adalah ibadah yang cukup mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda Oscar dengan Suci, kami terjemahkan mana yang dikatakan sakinah. Sakinah adalah perasaan tertentram. Kalau Anda sholat, Anda akan memiliki ketentraman dalam rumah tangga, kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan dapat dimiliki dengan sebaik-baik. Apabila ketentraman dan kenyamanan itu telah dapat dimiliki, akan muncullah yang disebut namanya mawaddah. Apa itu mawaddah? Perasaan cinta.
Kecintaan yang akan dapat dimiliki dua pasangan suami istri akan bisa lewat sampai ke kampung akhirat, akan bisa mereka miliki nanti di surga apabila kecintaan itu kecintaan abadi yang dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah SWT. Tetapi kecintaan itu digiring oleh nafsu, kecintaan itu dibayang-bayangi oleh iblis, sepertinya orang pacaran. Oke, Suci, ya udah pernah pacaran kan? Kalau mereka pacaran itu kecintaannya luar biasa. Apabila dia hanya berpergian, aku ingat kamu. Apabila dia hanya sendirian, aku ingat kamu. Apabila aku berdiri, aku ingat kamu. Apabila aku duduk, aku ingat kamu. Seketika aku berbaring, aku selalu ingat kamu. Malah sewaktu saya berat, selalu ingat kamu. Kemana-mana ingat dia siapa yang mereka cintai. Pada suatu ketika mereka sepakat untuk melihat keindahan alam ini. Akhirnya di sore hari, seketika matahari mau terbenam di ufuk barat, mereka duduk hanya di Muara Lasa, di batu yang satu. Seketika dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia cerita, indahnya lautan di sore hari ini mas, rasanya ini milik kita berdua. Dia senyum dan ketawa. Begitu dia senyum dan ketawa, kentut yang wanitanya. Kata yang laki-lakinya, ondeh indah bunyi kentutmu, lebih indah daripada sudin mendarat. Baunya luar biasa, harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Kentutnya indah bunyinya, baunya luar biasa, dia itu harum dengan minyak kasturi. Di saat mereka itu sedang berkasih sayang di luar nikah, begitu mereka sudah menikah, nauzubillah summa nauzubillah, kecintaan mereka berubah. Mereka lebih mencintai mantan yang lalu daripada istri yang telah mereka nikahi. Mereka lebih mencintai pacar yang lalu daripada suami yang gagah lagi perkasa. Inilah landasan mereka tidak taat daripada kepada Allah SWT. Ini perlu catatan khusus bagi Anda dua orang insan yang baik ini, Okar dan Suci. Kemudian yang dikatakan namanya rahmah. Rahmah itu adalah perasaan kasih sayang. Apabila rumah tangga mereka telah tentram, apabila mereka telah hanya bergaul dengan baik, dengan penuh kecintaan, muncullah kasih sayang antara dua suami dan istri. Apabila dia sayang kepada istrinya, pasti dia akan sayang kepada mertuanya. Apabila dia sayang kepada suaminya, pasti dia akan mencintai adalah mertuanya. Kenapa? Semacam Suci sekitar 25 tahun berada dalam kandungan mamanya, kemudian dilahirkan, diasuh, dibimbing, dibesarkan, dididik menjadi seorang sarjana dan menjadi seorang gadis yang ayu cantik jelita, hanya bandingan dengan Syahrini. Itu namanya artis yang tercantik di dunia ini. Kemudian secantik ini diserahkan oleh keluarga kepada Okar. Ini milikmu. 25 tahun dia membesarkan anaknya, sekarang milikmu. Agece pepatah Minangkabau, dahulu ikan taneman, kinilah menjadi ikan gambolo. Suci waktu kecil dulu jadi pamenan, kinilah Oscar Sado malah nan punya. Ini luar biasa ini. Ini milik kamu, ini punya kamu, seluruhnya halal buat kamu. Begitu pasrah anak dan keluarga bunda menyerahkan kepada kamu. Keduanya Ananda Suci, Oscar lebih kurang 26 tahun yang silam, dilahirkan oleh ibundanya, dididik, diasuh, disekolahkan menjadi seorang sarjana, mendapatkan kerja. Alhamdulillah hari ini adalah kepunyaan kamu. Ini yang perlu kamu sadari, ini yang perlu kamu insafi. Seganteng ini orang adalah menjadi pimpinan kamu, menjadi atasan kamu. Kemudian apabila dia sudah bersama kamu, segala-galanya untuk kamu. 26 tahun ibu membesarkan, belum pernah mungkin balas jasa pada orang tua.
Dia kerja, dapat gaji, katanya untuk suci. Ibunda belum menerima balasan. Ayah Anda menunggu anaknya malah tak kunjung pulang. Ini yang dirasakan oleh ibu dari seorang Islam. Ini cina benar ini. Iya kan? Hari ini mari kita jalin persatuan dan kesatuan rumah tangga. Saya menerjemahkan suci punya mama, punya papa. Walaupun Okar adalah punya mama dan punya papa, jelas. Akhirnya saya baca 2 tambah 2 sama dengan 2. Jangan jadikan 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu salah di dalam rumah tangga. 1 ibuku, 1 ibu istriku adalah 1 di dadaku. 1 ayahku, 1 adalah ayah istriku. Itu 1 dalam hatiku. Apabila ini bisa dijadikan oleh keluarga, rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah yang perlu kita cari.